Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fania Aulia Aziza dengan NIM 2410912320025. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2 yaitu Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandre Mkes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropotik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Apa itu sistem uropotik? Sistem uropotik adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin sebagai hasil dari proses penyaringan darah. Sistem ini bertugas membuang zat-zat sisa metabolisme, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, serta menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH darah. Sistem uropotik terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang bekerja secara terintegrasi untuk memastikan darah tetap bersih dari zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan mengeluarkan limbah tersebut dalam bentuk urin. Adapun fungsi utama dari sistem uropotik meliputi yang pertama, menyaring darah dari zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, termasuk kadar sodium, kalium, dan kalsium. Yang ketiga ada mengontrol tekanan darah melalui pelepasan hormon seperti renin. Yang keempat, membantu mengatur pH darah agar tetap stabil. Yang kelima, menghasilkan hormon yang merangsang produksi sel darah merah atau erythropoietin. Yang keenam, menyimpan dan mengeluarkan urin dari tubuh melalui proses berkemih. Organ-organ penyusun sistem uropotik dan fungsinya. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ penting dalam sistem ekskresi manusia yang berperan dalam menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Setiap orang memiliki sepasang ginjal yang terletak di bagian belakang rongga perut, di kanan dan di kiri tulang belakang, serta tepat di bawah tulang rusuk. Bagian-bagian ginjal terdiri dari beberapa struktur utama yang bekerja sama untuk menyaring darah dan membentuk urin. Yang pertama ada korteks ginjal atau korteks renalis. Korteks adalah lapisan terluar dari ginjal yang berwarna kemerahan. Bagian ini banyak mengandung nefron, yaitu unit fungsional ginjal yang bertugas dalam menyaring darah. Korteks juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses filtrasi darah dan produksi hormon erythropoietin yang merangsang membentukkan sel darah merah. Lapisan ini dilindungi oleh kapsul ginjal dan jaringan lemak yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, ada medula ginjal atau medula renalis. Terletak di bawah korteks, medula terdiri dari struktur berbentuk piramida yang disebut piramida ginjal. Di dalam medula terdapat tubulus ginjal dan lengkung Henle yang berperan dalam proses reabsorpsi air dan zat-zat penting dari filtrat urin. Medula berfungsi mengatur konsentrasi urin dan mengalirkan cairan yang telah disaring menuju pelvis ginjal. Yang ketiga, ada pelvis ginjal atau pelvis renalis. Pelvis ginjal adalah ruang berbentuk corong yang terletak di bagian terdalam ginjal. Fungsinya adalah sebagai tempat penampungan urin sementara sebelum dialirkan ke ureter. Di dalam pelvis terdapat calyx atau calyx ginjal, yaitu ruang kecil berbentuk cangkir yang mengumpulkan urin dari nefron sebelum masuk ke pelvis. Dari pelvis, urin kemudian mengalir ke kandung kemih melalui ureter. Yang keempat ada nefron. Nefron adalah unit terkecil dari paling penting dalam ginjal yang berfungsi dalam menyaring darah dan membentuk urin. Setiap ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron. Nefron terdiri dari beberapa bagian, yaitu corpus renalis atau badan Malpighi yang meliputi glomerulus dan capsula Bowman menjadi tempat filtrasi darah terjadi. Glomerulus menyaring protein dan sel darah agar tetap berada dalam darah, sementara cairan dan zat limbah masuk ke kapsula Bowman. Tubulus renalis yang terdiri dari tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal berfungsi sebagai menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh dan mengeluarkan zat limbah ke dalam urin. Yang kelima ada hilum ginjal. Hilum adalah area cekung di bagian tengah ginjal, tempat masuk dan keluarnya pembuluh darah, saraf, dan ureter. Melalui hilum, urin yang sudah terbentuk dialirkan keluar dari ginjal menuju kandung kemih. Adapun fungsi dari ginjal yaitu meliputi yang pertama menyaring zat-zat racun dalam darah, yang kedua mensekresi atau mengeluarkan cairan berisi limbah dan racun dari tubuh. Yang ketiga menjaga keseimbangan kadar air dan elektrolit dalam tubuh.
Yang keempat, melepaskan hormon yang mengendalikan produksi sel darah merah. Yang kelima, membantu menjaga kesehatan tulang karena dapat mengontrol kalsium dalam fosfor dalam tubuh. Yang keenam, yaitu mengatur tekanan darah pada tubuh. Yang kedua, ada ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi sebagai mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih sekitar 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Bagian-bagian ureter terdiri dari beberapa struktur utama yang berperan dalam proses penghantaran urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang pertama ada pars abdominalis atau bagian abdomen. Bagian ureter ini berada di dalam rongga perut, mulai dari hilus ginjal hingga menyilang fasa iliaka di daerah pelvis. Pada bagian ini, ureter berjalan dari pelvis renalis menuju ke panggul kecil, melewati area perut bagian bawah. Ureter bagian ini biasanya berukuran panjang sekitar 10-15 cm dan memiliki dinding yang terdiri dari lapisan mukosa, otot polos, dan jaringan ikat fibrosa. Yang kedua ada pelvis ureter atau ureter pelvis, merupakan bagian yang terletak di dalam pelvis kecil, di mana ureter menyilang di atas arteri iliaka dan masuk ke dalam rongga pelvis. Pada bagian ini, ureter mengalami penyempitan dan berfungsi sebagai jalur utama penghantaran urin dari ginjal menuju kandung kemih. Yang ketiga ada ureter intravesikalis atau bagian dalam kandung kemih. Bagian ureter ini berada di dalam dinding kandung kemih. Memasuki kandung kemih melalui ostrium ureteralis. Di bagian ini, ureter membentuk sudut tertentu dan dilapisi oleh lapisan otot polos yang membantu dalam proses peristaltik untuk mendorong urin ke kandung kemih. Adapun fungsi ureter yaitu saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih, berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Ureter juga membantu ginjal menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Yang ketiga, ada kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Bagian dari sistem ini dapat menampung sekitar 400-600 ml urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Bagian-bagian dari kandung kemih meliputi beberapa struktur utama yang berfungsi dalam menampung dan mengeluarkan urin. Yang pertama ada apeks atau puncak, bagian atas dari kandung kemih yang menghubungkan dengan dinding perut melalui ligamen. Apeks berfungsi sebagai titik penghubung saat kandung kemih mengembang. Yang kedua ada fundus atau dasar, bagian dasar kandung kemih yang terletak di bagian belakang dan bawah. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat penampungan utama urin. Pada bagian ini, biasanya terdapat bagian yang disebut dengan trigon atau trigonum, yaitu area berbentuk segitiga yang penting dalam proses berkemih. Yang ketiga, ada badan kandung kemih. Bagian utama dan terbesar dari kandung kemih yang berbentuk seperti kantong atau balon. Fungsi utama dari badan kandung kemih adalah menampung urin yang dihasilkan oleh ginjal. Saat kandung kemih penuh, dindingnya meregang dan memungkinkan penampungan urin hingga sekitar 400-600 ml pada orang dewasa. Yang keempat ada leher kandung kemih. Bagian kecil yang menghubungkan kandung kemih dengan uretra. Leher ini mengandung sphincter uretra internal, yaitu otot yang berfungsi menahan urin agar tidak keluar secara tidak sadar. Yang kelima ada trigonum atau segitiga. Area yang berbentuk segitiga terletak di bagian dasar kandung kemih, dekat muara ureter dan uretra. Trigonum berfungsi sebagai area yang memudahkan aliran urin dari ureter ke uretra dan mencegah urin kembali ke ginjal saat kandung kemih penuh. Yang keenam ada dinding kandung kemih. Terdiri dari lapisan otot polos yang disebut otot detrusor. Otot ini berfungsi sebagai kontraksi saat berkemih untuk mengeluarkan urin dan berelaksasi saat kandung kemih menampung urin. Lapisan ini sangat elastis dan mampu meregang sesuai volume urin yang ditampung. Adapun fungsi dari kandung kemih adalah sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang keempat ada uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih dan lubang saluran kemih pada ujung vagina atau penis. Uretra pada wanita cukup pendek, yaitu sekitar 4 cm. Sedangkan uretra pada pria dapat mencapai 20 cm. Di antara uretra dan kandung kemih terdapat cincin otot yang berfungsi mencegah kebocoran urin. Uretra pada wanita. Panjang uretra pada wanita sekitar 2,5 hingga 4 cm. Terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Fungsi utama adalah sebagai saluran pembuangan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Adapun uretra pada pria lebih panjang sekitar 20 cm dan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu pars praprostatica,
pars prostatica, pars membranosa, dan pars sponggiosa atau cavernosa. Adapun fungsi dari uretra yaitu saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh. Berfungsi mengeluarkan urin saat berkemih. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma. Yang ketiga, ada konsep berkemih atau proses pengeluaran urin. Yang pertama adalah pengertian urin. Urin atau air seni adalah cairan sisa hasil ekskresi yang diproduksi oleh ginjal dan dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kemih. Proses pembentukan urin sangat berperan penting dalam membuang molekul-molekul sisa metabolisme dari darah seperti urea, kreatinin, dan zat beracun lainnya, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Yang kedua ada karakteristik urin. Urin terdiri dari sekitar 95% air dan 5% zat terlarut, yang meliputi bahan organik seperti urea, asam urat, kreatinin, dan bahan anorganik seperti garam-garam terlarut. Warna urin normal biasanya berwarna kuning jernih yang berasal dari pigmen bilirubin dan biliverdin. Bau urin yang normal berasal dari urea dan biasanya tidak menyengat. pH urin berkisar antara 4,5 hingga 8, tergantung kondisi tubuh dan makanan yang dikonsumsi. Urin yang sehat secara medis bersifat steril, tetapi dapat mengandung bakteri jika terjadi infeksi saluran kemih. Warna dan bau urin juga dapat menjadi indikator kondisi kesehatan. Misalnya, urin berwarna pekat menandakan dehidrasi. Yang ketiga, ada proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi. Terjadi di glomerulus, bagian dari nefron yang berupa kumpulan kapiler darah yang berada dalam kapsula Bowman. Yang kedua, darah dari arteri ginjal masuk ke glomerulus dan mengalami penyaringan. Yang ketiga, molekul kecil seperti air, glukosa, asam amino, natrium, dan urea bisa melewati dinding glomerulus dan masuk ke dalam kapsula Bowman sebagai filter glomerulus. Molekul besar seperti sel darah dan protein tetap tinggal di dalam darah karena tidak dapat melewati membran filtrasi. Kemudian, proses ini bersifat pasif karena dipengaruhi oleh tekanan darah, disaring di glomerulus, ginjal, dan menghasilkan filtrat. Tahap selanjutnya adalah reabsorpsi. Terjadi di sepanjang tubulus ginjal, terutama di tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Zat-zat penting yang masih dibutuhkan tubuh seperti air, glukosa, asam amino, ion seperti natrium, kalium, dan kalsium akan diserap kembali ke dalam kapiler darah di sekitar nefron. Kemudian, reabsorpsi dapat terjadi secara pasif atau difusi atau aktif memerlukan energi. Proses ini memungkinkan tubuh untuk mempertahankan zat-zat penting dan mencegah kehilangan berlebihan melalui urin. Tahap selanjutnya adalah sekresi atau augmentasi, di mana terjadi terutama di tubulus distal dan tubulus collectivus. Beberapa zat beracun atau tidak dibutuhkan seperti ion hidrogen, amonia, obat-obatan, kreatinin, kelebihan ion kalium, dan proton akan disekresikan dari kapiler darah ke dalam tubulus. Proses ini bersifat aktif, menggunakan energi untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi. Sekresi juga berperan penting dalam mengatur pH darah dan keseimbangan elektrolit. Yang keempat, ada masalah dan gangguan pada sistem uropotik. Yang pertama adalah infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi yang biasanya disebabkan oleh bakteri sering terjadi di uretra, kandung kemih, atau ginjal. Gejalanya meliputi nyeri saat buang air besar dan kecil, sering buang air kecil, dan demam. Kemudian ada batu ginjal, pembentukan kristal keras di ginjal atau ureter yang dapat menyebabkan nyeri hebat, gangguan aliran urin, dan infeksi. Kemudian ada gagal ginjal, yaitu kondisi di mana ginjal tidak mampu menyaring darah secara efektif, menyebabkan penumpukan zat beracun dalam tubuh, bisa disebabkan oleh penyakit kronis, infeksi, atau kerusakan ginjal. Yang keempat ada inkontinensia atau ketidakmampuan mengontrol keluarnya urin yang dapat terjadi akibat gangguan otot kandung kemih atau syaraf. Yang kelima ada kelainan anatomis, kelainan bawaan seperti ureter tersumbat, divertikulum, atau kelainan bentuk ginjal yang dapat mengganggu fungsi sistem uropotik. Kesimpulan, sistem uropotik adalah sistem vital yang berfungsi menyaring, mengatur, dan membuang zat limbah dari tubuh melalui proses berkemih. Organ-organ utama seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra bekerja secara sinergis untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta memastikan tubuh tetap sehat. Pemahaman tentang struktur fungsi serta proses berkemih dan gangguan yang mungkin terjadi sangatlah penting untuk menjaga kesehatan sistem ini dan mencegah penyakit serius.
Melalui pola hidup yang sehat dan pemeriksaan rutin, gangguan pada sistem uropotik dapat dicegah dan ditangani secara dini. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropotik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.